Hai, balik lagi sama aku, Uti, dalam cerita Dipaksa Menikah. Kali ini cerita Intan dan Riko udah masuk bab ke-70 nih guys. Mau tahu lanjutan ceritanya nggak? Yuk dengerin bareng-bareng. Sesampainya Riko dan rombongan di bandara Singapura, ambulans sudah menanti mereka. Riko sudah mempersiapkan segalanya sebelum berangkat ke Singapura melalui koneksinya. Sesampainya di rumah sakit, Pak Bambang diperiksa secara menyeluruh. Setelah itu, dokter dari Indonesia membicarakan tentang keadaan Pak Bambang selama dirawat di Indonesia kepada dokter yang akan merawat Pak Bambang di Singapura. Selama Pak Bambang diperiksa, Riko duduk di kursi ruang tunggu sambil membuka email dari Lia dan Romi. Ia juga sesekali memandangi foto Intan yang sedang berfoto bersamanya beberapa minggu lalu. Ia tersenyum sambil memandangi foto itu. Sementara itu, Bu Sofi dan pembantunya langsung menuju apartemen yang disewa Riko. Sore hari setelah pulang bekerja, Romi mampir ke rumah Riko dengan membawa martabak manis. Ia mengira karena Riko pergi ke Singapura, maka Intan akan ditinggal di rumah sendirian. Ia tidak tahu kalau Intan dipulangkan Riko ke rumah orang tuanya. Saat ia sampai di depan gerbang itu terkunci. Ia memencet bel beberapa kali, tapi tidak ada satu orang pun yang muncul. Apa Intan lagi keluar ya? Gumam Romi lalu pergi meninggalkan rumah Riko. Sesampainya di rumah, Romi menaruh martabak manis di atas meja makan yang kebetulan ada Vina sedang mengambil air minum di dapur. Wah, tumben Kak bawa pulang makanan, ujar Vina senang sambil membuka pembungkus martabak manis. Tuh kalau mau makan aja, gak usah berisik deh, ucap Romi jutek, lalu naik ke atas menuju kamarnya. Ih kakak kenapa sih jutek banget, ujar Vina sambil memakan martabak manis yang hampir dingin. Di dalam kamarnya, Romi duduk di tepi ranjang sambil mengacak-acak rambutnya. Gue ini kenapa sih? Kenapa gue malah nyamperin Intan ke rumah Riko? Jelas-jelas dia sama Riko udah nikah. Gue sapa, bahkan dia aja gak pernah nganggep gue spesial di hatinya, gumam Romi dalam kamarnya. Sejatinya Romi sudah menyukai Intan sejak pertama bertemu di perusahaan waktu itu. Apalagi Intan mengaku sebagai sepupunya Riko. Romi semakin bersemangat untuk mendapatkannya. Ketika Riko mengatakan kalau Intan adalah istrinya, Romi benar-benar menganggap Riko hanya bercanda. Ketika mengetahui Riko dan Intan ternyata sudah menikah secara hukum yang ia lihat melalui buku nikah yang diperlihatkan Riko, hatinya hancur. Ia benar-benar tidak percaya Riko akan menikahi anak yang masih sekolah secara sembunyi-sembunyi. Selama ini Riko tidak pernah cerita apapun tentang Intan sebelumnya. Yang Riko ceritakan hanya masalah perusahaan dan Rosa. Setelah itu Romi berdiri lalu masuk ke dalam kamar mandinya dan menyalakan shower. Ia mengguyur tubuhnya dengan air dingin untuk menjernihkan pikirannya. Malam hari ketika Riko hendak tidur, ia mengecek keadaan rumahnya dengan ponselnya. Karena di rumahnya tidak ada orang, Riko mengawasi rumahnya melalui CCTV yang ia sambungkan dengan internet, sehingga ia bisa mengawasi rumahnya dimanapun ia berada, termasuk di Singapura. Ia melihat seseorang di depan gerbang rumahnya. Riko pun penasaran, sehingga ia memperbesar tampilan rekaman CCTV di layar ponselnya. Ia terkejut saat melihat wajah Romi di ponselnya. Lah, ngapain Romi ke rumah? Kan dia udah tahu kalau gue ke Singapura. Tadi siang juga udah email-emailan kan berapa kali. Jangan-jangan dia mau ke rumah nyamperin Intan lagi. Sialan lu Rom, gak ada gua, lu berani ngedeketin Intan. Untung Intan gue pulangin ke rumah orang tuanya, gumam Riko dengan geram. Akhirnya malam ini Riko tidak bisa tidur dengan nyenyak. Ia memikirkan apa yang akan dilakukan Romi pada istrinya. Ia tidak menyangka sahabat yang ia percaya selama ini akan menikungnya. Cerita Intan dan Riko sampai sini dulu ya. Terima kasih sudah setia mengikuti cerita Dipaksa Menikah. Sampai jumpa di bab berikutnya ya. Dadah!